Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Halo Meredos, di channel YouTube Thai Apps International ini, kita sudah memiliki banyak interview mahasiswa yang kuliah ke luar negeri untuk membagikan perspektif mereka. Tapi apakah Meredos penasaran dengan perspektif dan pengalaman orang tua mereka dalam membantu anak-anak mereka studi di luar negeri? Nah, apabila iya, kalian datang ke video yang tepat Meredos, karena pada video kali ini, Sita membawa seorang teman Thai Apps yang berkenan untuk membagikan pengalaman berharga beliau dalam topik ini. Perkenalkan Bapak Darmas dari Indonesia, yang memiliki seorang anak yang studi di luar negeri yaitu di Jain University, sebuah universitas swasta di India. Bagi kalian yang penasaran dengan studi ke India, ayo simak videonya yuk. Silahkan perkenalkan diri Anda. Saya yang bernama Darmas Jani Purba, orang tua dari Mikael Jani Purba yang sedang kuliah di Universitas Jain di kota Bangalore, jurusan Computer Science Engineering. Kami tinggal di Medan, di alamat Jalan Jadi Tiga Ujung, nomor 35/99 Medan. Dan saya juga memiliki anak 2 orang, satu Mikael dan satu Vivian Reza Purba. Mungkin itu perkenalan dari kami dulu untuk diri kami sendiri. Terima kasih. Kenapa Anda memilih untuk menyekolahkan anak Anda di India dan bukan negara lain? Iya, terima kasih pertanyaannya, bagus. Kenapa saya memilih India dan bukan negara lain? Berbicara tentang India adalah sangat baik setelah saya sudah mendapat informasi yang baik dari Bapak Rabi Makhija, bahwa India itu adalah sangat kondusif dan sangat baik untuk kuliah ataupun studi di India. Sebelum Bapak Rabi Makhija pun ketemu sama saya, pada waktu itu di sekolah, saya sudah memilih untuk anak saya ke India. Kenapa saya bilang begitu? Karena biaya di India itu biayanya tidak jauh beda dengan di Indonesia. Di samping itu juga pemakaian bahasa di sana adalah sangat tertantang bagi anak saya. Dalam hal misalnya penguasaan bahasa Inggris atau bahasa internasional. Dari segi biaya kuliah dibandingkan di negara-negara lain, India cukup murah dan bisalah dijangkau oleh para studi ataupun mahasiswa dari Indonesia. Terutama anak saya, dia sangat senang ketika dia mendapat keberhasilan ataupun studi yang diberikan oleh pemerintah India melalui beasiswa. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada pemerintah India untuk hal itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau dari dibandingkan kenapa anak saya memilih India dari bukan negara lain. Terima kasih. Apakah Anda percaya mengenai stereotip yang berkata kalau India adalah negara yang miskin dan terbelakang? Kalau berdasarkan ini saya nggak percaya stereotip itu. Karena itu banyak permainan medsos. Tidak mungkin India itu negara miskin dan negara terbelakang. Saya sudah banyak berbicara ketika Pak Rabi Makhija ke sekolah kami datang bahwa India itu tidaklah seperti yang kita bayangkan. Miskin, jorok, terbelakang, itu salah. Tidak benar itu. Bila itu benar, tidak mungkin saya menyekolahkan anak saya ke India. Jadi itu semua tidak benar, hanya permainan dari para medsos yang ada di India untuk membuat India itu menjadi terbelakang. Itu salah, tidak benar. Sekali lagi kami sampaikan itu adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah di luar dugaan bahwa India itu sangat baik
dan sangat menghargai orang yang datang ke sana dan cukup kondusif dari segi keamanan maupun dari segi keamanan. Di samping keamanan ada lagi misalnya kehidupan. Itu yang saya ketahui dari berbagai media maupun dari teman-teman yang lain, dan bahkan juga dari Pak Raffi juga. Terima kasih. Menurut Anda, apakah India adalah negara yang aman sebagai tempat studi anak Anda? Ya, menurut saya itu aman, karena India juga berhubungan baik melalui Indonesia dengan adanya kedutaan besar Indonesia di India ataupun konsulat jenderal India yang ada di Indonesia. Kalau kita amati berdasarkan berita global, India itu tidak dibilangkan adalah tidak baik, ternyata adalah aman. Walaupun ada guncangan-guncangan sedikit, itu biasa. Yang jelas pemerintah India adalah memberikan yang terbaik kepada setiap mahasiswa ataupun siswa yang studi di negaranya. Dengan syarat adalah aman, tertib, lancar, dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat atau mahasiswa yang datang studi ke India. Kalau menurut saya India itu aman, itu yang bisa saya amati dan bisa saya lihat sendiri melalui medsos, melalui televisi, dan melalui berita-berita yang ada melalui YouTube maupun koran. Terima kasih. Bagaimana perasaan dan pendapat Anda saat anak Anda memutuskan untuk studi di India, dan bagaimana cara Anda menerima keputusan tersebut? Ya, kalau pendapat saya, Bu, anak saya studi di India itu sangat senang pertama, dan dia begitu antusias ketika dia memasuki ada penerimaan melalui India Indonesia Scholarship. Jadi perasaan saya sangat senang terhadap itu. Saya senang dan istri saya juga senang. Kenapa? Mereka memang betul-betul memfokuskan anak yang datang dari luar negeri atau yang masuk ke India itu sangat diseleksi ketat. Bahkan ujiannya juga sangat bervariatif dan sangat betul-betul comprehension bagi anak kami. Jadi ketika anak kami berhasil menang ke India melalui final exam-nya, kami sangat senang dan kami sangat berterima kasih terutama kepada pemerintah India yang bisa menerima anak kami Mikael kuliah di India. Terutama lebih lagi kepada Pak Raffi yang langsung menelepon kami waktu itu melalui konsulat jenderal India di Medan. Jadi cara kami untuk berkomunikasi baik adalah melalui konsul tersebut, ya, melalui atase hubungan luar negeri di Kota Medan. Ya, terima kasih, Bu. Menurut Anda, apakah biaya kehidupan dan studi anak Anda di India lebih terjangkau dibandingkan di Indonesia? Dan bagaimana cara Anda membantu keuangan anak Anda di luar negeri? Ya, menurut saya biaya kuliah di India itu terjangkau. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, tidak jauh beda. Karena di sini di India tidak bisa dipungkiri bahwa uang kuliah di sana itu hampir rata-rata tidak jauh beda lah sama di Indonesia. Coba kalau kita bandingkan, nah, misalnya kayak di universitas anak saya ini ya, Jain University, biayanya bisa dijangkau lah. Apalagi kalau saya dapat informasi dari anak saya, itu 1 rupiah adalah 190 rupiah. Jadi tidak jauh beda lah sama biaya kuliah di Indonesia dengan di India. Walaupun kalaupun ada dia sedikit itu sudah hal biasa. Jelas cara pemerintah India untuk merangkul
para studi dari Indonesia itu sangat baik, karena jika mereka memaparkan bahwa biaya di sana tidak sebesar seperti yang mereka bayangkan di Indonesia ini, karena itu adalah sudah setara juga. Di samping itu juga India juga mempromosikan bahwa mahasiswa yang studi di India itu dibuat perhimpunan pemuda Indonesia India. Ini saya dapat informasi dari anak saya Mikael, bahwa mereka betul-betul menghargai mahasiswa yang datang dari luar negara India. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan Bu masalahnya. Menurut Anda, bagaimana kualitas edukasi di India? Ya, kalau menurut saya kualitas edukasi di India itu sudah setara lah dengan negara-negara maju. Seperti kita ambil contohnya seperti misalnya Malaysia, Singapura, bahkan Australia, ya, dan negara-negara lain. Kenapa saya katakan begitu? Berdasarkan data yang saya dapat dari informasi dari pemerintah India, ataupun bahkan informasi dari melalui medsos, itu sangat baik pendidikan India itu dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya begini, pada saat zaman tahun 1900 itu dulu banyak mahasiswa dibandingkan dengan negara Indonesia lah. Mahasiswa India itu dulu banyak kuliah di Universitas Sumatera Utara yang di Medan. Ketepatan saya tamatan dari Universitas Sumatera Utara Medan. Nah, jadi zaman sekarang ini, zaman now milenial, justru kebalik. Banyak mahasiswa Indonesia yang dari Medan atau yang dari provinsi lain itu memilih India sebagai jalur pendidikannya. Alasannya adalah edukatif dan kompetitif. Kenapa saya katakan begitu? Di sana memang betul-betul diseleksi yang sangat ketat melalui ujian-ujian yang selektif. Nah, jadi berimbang dengan hasil yang diperoleh oleh pemerintah India. Jadi pemerintah India sangat berterima kasih juga mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia begitu kompetitif untuk mengikuti perkuliahan ataupun studi edukasi yang ada di India. Jadi menurut saya India itu adalah salah satu negara yang majulah di bidang pendidikan, terutama dari segi teknologi, kemudian dari segi kebudayaan atau kultur, dan dari segi kekerabatan di antara antar bangsa. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Menurut Anda, bagaimana perbandingan edukasi di India dan Indonesia? Menurut saya perbandingan edukasi di India dan Indonesia itu tidak jauh beda, Bu. Hanya saja kalau di India itu pemerintahnya memang betul-betul sangat kompetitif untuk menyeleksi para siswa dan menerima siswa secara tepat. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, masih ada ketimpangan sedikit gitu. Ketimpangannya maksudnya begini, kalau di Indonesia seleksinya bisa dikatakan like or dislike, gitulah sedikit tuh. Tapi yang jelas pemerintah Indonesia juga sudah menyetarakan bahwa Indonesia itu juga sangat kompetitif untuk mendapatkan perwakilan dari siswa-siswa dari berbagai provinsi Indonesia. Jika kita bandingkan dengan India, tidak jauh beda. Ya, kalau menurut saya, India itu lebih baiklah sedikit masalah pendidikan dibandingkan dengan Indonesia, yang saya ketahui. Ya, terima kasih. Apakah ada keluh kesah atau pesan positif yang anak Anda sampaikan selama anak Anda studi di India? Ya, keluh kesahnya begini Bu, ketika anak saya kuliah sampai sekarang di India, masalahnya sekarang yang keluh kesahnya adalah yang di hostel. Yang di hostel ini maksudnya, atau yang di asrama, saya heran
kenapa mahasiswa khususnya pria itu hostelnya bisa berganti. Sementara kalau mahasiswi hostelnya tetap. Nah, jadi informasi yang saya dapat dari anak saya juga, bila ada penerimaan mahasiswa baru di universitasnya, katakanlah mahasiswa itu banyak yang diterima dari berbagai negara, ataupun dari dalam negerinya juga, kemungkinan besar mereka dipindahkan dulu dari hostel yang dekat ke kampus, dari jauh ke kampus, gitu. Jadi itu yang keluh kesah yang kami dapat melalui putra kami, anak Mikael yang kuliah di sana. Jadi kami heran kok itu bisa dipindah-pindah ya. Sementara waktu pertama kali masuk anak kami ke hostel, dia sangat senang. Dia cerita bahwa hostelnya itu sama seperti kayak di hotel tinggal gitu loh, Bu. Nah, setelah pindah dari hostel yang yang dekat kampus, ini kok bisa seperti gini gitu. Bahkan keluhannya adalah bisa katanya satu kamar itu bisa ada 3 orang atau 4 orang, padahal kamarnya kecil gitu. Nah, itulah mungkin keluhan yang saya dapat dari anak saya yang di tempat asramanya. Kalau yang lain menurut saya enggak ada. Berjalan lancar terus dan tetap kondusif dan tetap disenangi oleh si mahasiswa yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah keluhan yang ada di anak saya di India. Terima kasih, Bu. Apa masukan Anda untuk para audiens yang tertarik untuk belajar ke India? Ya, masukan saya untuk para audiens ke India itu yang pertama adalah membuat juga terus terobosan-terobosan baru kepada para audiens yang berasal di luar dari India, katakanlah luar negeri, untuk ke negara mereka. Karena semakin banyak mahasiswa yang belajar di sana atau siswa yang belajar ke India, menurut saya adalah suatu income yang baik sama pemerintah India, dan negara itu dipandang adalah negara yang sangat-sangat maju. Kalau itu bisa bertambah dan aman dan tetap semakin meningkat. Apalagi kalau misalnya mahasiswanya selesai, itu dihargai, bahkan ada yang bisa diterima menjadi para pekerja di India juga boleh, atau bahkan di dunia negara, di negara yang mana pun bisa, dengan syarat tadi India itu adalah berkualitas dalam hal studi ataupun edukasinya. Yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Bagaimana, Meredos? Ternyata perspektif dan pengalaman Pak Dharma sungguh menarik dan berwawasan luas ya. Nah, makanya, apakah kalian juga tertarik untuk pergi maupun studi ke India? Dan komen di bawah topik apa saja yang kalian ingin ketahui selanjutnya. Sampai di situ dulu video hari ini. Kabi Alfida Nakena, Pirmelenge.